Buat lemang dan tape pakai ragi, tak terasa perut sudah keroncongan. Video keluarga Lito tayang lagi, mereview kereta Argo Parahyangan. Assalamualaikum, kali ini keluarga Lito hadir lagi dan akan mereview kereta api Argo Parahyangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kami makin semangat dalam menyajikan video-video terbaru selanjutnya. Dalam buku Wajah Bandung Tempo Dulu yang dikarang tahun 1984 oleh Haryoto Kunto, gagasan awal pembangunan stasiun Bandung berkaitan dengan pembukaan perkebunan di Bandung sekitar tahun 1870. Stasiun ini diresmikan pada 17 Mei 1884 pada masa pemerintahan Bupati Kusuma Dilaga. Pada waktu yang sama juga dibuka jalur kereta Batavia Bandung melalui Bogor dan Cianjur. Pada saat itu, para tuan tanah perkebunan menggunakan jalur kereta api untuk mengirimkan hasil perkebunannya ke Batavia dengan lebih cepat. Untuk menampung dan menyimpan hasil perkebunan yang akan diangkut dengan kereta, maka dibangunlah gudang-gudang penimbunan barang di beberapa tempat di dekat stasiun Bandung, yaitu Jalan Cibangkong, Jalan Cikudapete, daerah Kosambi, Kiara Condong, Braga, Pasir Kaliki, Ciroyom, dan Andir. Setelah peresmian jalur Bandung-Surabaya pada 1 November 1894, para pemilik pabrik dan perkebunan gula dari Jawa Tengah dan Timur menyewa gerbong kereta menuju Bandung untuk mengikuti Kongres Pengusaha Perkebunan Gula yang pertama. Kongres tersebut merupakan hasil pertemuan pengurus besar Perkumpulan Pengusaha Perkebunan Gula di Surabaya pada tahun 1896. Untuk mengingat pentingnya stasiun ini, maka diresmikan sebuah monumen atau tugu di depan pintu selatan stasiun pada tanggal 6 April 1925 yang dirancang oleh arsitek E.H. Dero. Dibangun untuk memperingati 50 tahun Stad Purwegen atau SS berkarya di Jawa. Tugu itu diyakini sebagai hadiah dari Wali Kota Bandung kepada SS atas jasa-jasanya berhasil mempersatukan Jawa dengan kereta api. Tugu itu diterangi 1000 lampu dan diresmikan dengan upacara yang dihadiri warga Bandung dan petinggi-petinggi SS. Pada tahun 1927 sampai 1928, beberapa tahun setelah peringatan 50 tahun SS, E.H. Dero juga mengganti arsitektur stasiun Bandung. Salah satunya ditandai dengan hiasan kaca patri pada peron bagian selatan yang bergaya Art Deco. Sebelumnya, pada tahun 1918 mulai dilaksanakan proyek pembangunan jalur baru Bandung, Ranca Ekek, Jatinangor, Tanjung Sari, Citali. Kemudian dibangun lintas Bandung, Citerep, Majalaya setahun kemudian, dan dibangun jalur Citerep, Banjaran, Pengalengan pada tahun 1921. Untuk jalur yang menuju ke perkebunan teh, maka dibangun jalur Bandung ke Kopo atau Soreang dan kemudian ke Ciwidey. Pada 1990 dibangun peron utama yang akhirnya dijadikan bagian depan stasiun di Jalan Kebon Kawung. Bangunan sisi selatan stasiun Bandung bergaya Art Deco ditandai dengan bentuk bangunan yang cenderung kubus pada hall depan. Fasad bangunan didesain mengikuti fasad lama stasiun, tetapi didominasi oleh bidang-bidang transparan yang membuatnya berbeda dengan arsitektur lama. Stasiun ini memiliki 10 jalur kereta api, terdiri dari 6 jalur utama dengan jalur 3 dan 4 merupakan sepur lurus, ditambah 4 jalur untuk aktivitas langsir kereta api. Semua jalur digunakan untuk pemberhentian kereta api dan juga sebagai titik langsiran kereta api. Semua kereta api penumpang yang melintas di jalur pada Larang Kroya pasti berhenti di stasiun ini. Stasiun ini dilengkapi dengan depo lokomotif di barat laut kompleks stasiun dan depo kereta yang cukup besar dan batasnya sampai ke stasiun Ciroyom serta memiliki pemutar rel.
Stasiun ini memiliki jembatan penyeberangan penumpang untuk menghubungkan penumpang baik dari stasiun utara maupun ke stasiun selatan menuju peron. Selain itu, dilakukan peninggian peron jalur 1 dan peron antara jalur 2 dan 3, serta pemanjangan peron antara jalur 4 dan 5 dan peron antara jalur 6 dan 7 untuk menunjang penumpang menuju jembatan layang. Oleh karena itu, penumpang yang dari atau menuju peron tidak perlu menyeberangi rel. Kereta api Argo Parahyangan merupakan layanan kereta api penumpang kelas campuran yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia atau KAI untuk melayani lintas Bandung Gambir dan Gambir Kiara Condong dan sebaliknya. Argo Parahyangan menawarkan pilihan perjalanan pada pagi hingga malam hari untuk kedua arah serta menempuh jarak sekitar 169 km dalam waktu rata-rata 2 jam 40 menit. Rencana 2 kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Bandung Kiara Condong Gambir dan 1 kereta api Parahyangan dari stasiun Bandung Kiara Condong Ranca Ekek, masyarakat bisa naik kereta cepat melalui perjalanan dari Ranca Ekek menuju stasiun Bandung Kiara Condong menggunakan kereta Argo Parahyangan. Kali ini keluarga Lito sedang berada di dalam kereta Argo Parahyangan. Nah, kita kemarin memang mengambil yang gerbong ke-7, di mana gerbong ke-7 ini kita memang mencari yang nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini enaknya di belakang kita bisa taruh barang. Jadi semua barang kita ditaruh di belakang kita persis. Jadi di kaki ini ya kita nggak ada barang apapun. Kemudian termasuk on time ya, jadwal kita itu 12.07, sedangkan sekarang ini jam 12 kurang, kita sudah rata-rata sudah naik di dalam kereta. Ini adalah kereta eksekutif, kita akan tiba di Gambir, estimasinya itu sekitar jam 14.58. Kereta ini mulai beroperasi sejak 27 April 2010, merupakan penggabungan layanan kereta api dengan lintas pelayanan yang sama, yaitu Argo Gede dan Parahyangan. Kereta api Argo Parahyangan memiliki kelas eksekutif, luxury, priority, premium, panoramik, dan ekonomi. Dengan pengaturan tempat duduk, eksekutif 50 tempat duduk disusun 2-2. Kursi dapat direbahkan dan diputar. Luxury, 26 tempat duduk disusun 1-2. Kursi dapat diputar dan direbahkan hingga 180 derajat. Priority, 28 tempat duduk dan disusun 2-2. Kursi dapat direbahkan dan diputar. Panoramik, 38 tempat duduk disusun 2-2. Kursi dapat direbahkan dan diputar. Ekonomi dan premium, 80 tempat duduk disusun 2-2, sebanyak 40 kursi ke arah depan dan 40 kursi ke arah belakang. Kursi dapat direbahkan. Stasiun Gambir adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di timur Monumen Nasional atau Monas, serta terhubung dengan akses jalan menuju Monas. Stasiun yang terletak pada ketinggian kurang lebih 16 meter ini termasuk ke dalam daerah operasi 1 Jakarta. Lokasi stasiun ini terletak di sebelah barat Gedung Kuartir Nasional Pramuka serta Gereja Immanuel Gambir. Stasiun ini beroperasi sejak 15 September 1871 lalu. Pada masa Hindia Belanda, nama stasiun ini adalah Stasiun Weltevreden yang kemudian berganti nama menjadi Stasiun Batavia Koningsplein. Setelah dilakukan perbaikan pada dasawarsa 1930-an. Pada dasawarsa 1950-an, nama stasiun ini kembali mengalami perubahan menjadi Stasiun Gambir dan kemudian dilakukan perbaikan besar-besaran menjadi Stasiun Jalur Layang pada tahun 1988 hingga tahun 1992. Stasiun Gambir adalah stasiun terminus bagian kereta api kelas eksekutif dan sebagian kecil kelas campuran, KA Argo Parahyangan dan Argo Cirebon.
dari wilayah Jabodetabek menuju ke berbagai jurusan di Jawa. Pasca Lebaran 2012, stasiun ini tidak melayani pemberhentian KRL komuter lain. Sedangkan untuk sebagian kereta api kelas campuran dan kelas ekonomi, serta sebagian perjalanan KRL komuter lain dilayani di stasiun Pasar Senen. Di stasiun Gambir tersedia layanan bus Damri yang mana salah satu rute yang dimilikinya menuju Bandara Soekarno-Hatta. Inilah review mengenai kereta api Argo Parahyangan serta stasiun Bandung dan stasiun Gambir. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan klik lonceng agar dapat notifikasi pemberitahuan video-video terbaru selanjutnya. Beresin rumah supaya nggak berantakan, tutup rapat toples agar kue tetap renyah. Izinkan keluarga Lito mengucapkan Happy Eid Mubarak 1 Syawal 1444 Hijriah. Assalamualaikum.